Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Nazlah Adia Syariati dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih fungsi dari komponen-komponen coding yang telah saya buat dengan menggunakan aplikasi CXX Droid. Ini adalah aplikasi perpustakaan yang telah berhasil saya buat. Lalu, apa saja sih komponen-komponennya? Berikut adalah penjelasannya. Baik, jadi yang pertama itu ada includes stdio.tth. Adalah library dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk input-output. Tanpa menggunakan library tersebut, maka program C yang kita buat tidak bisa digunakan untuk menampilkan atau menginput sesuatu. Singkatan stdio sendiri adalah standard input-output. Lalu yang kedua ada include string. Dalam bahasa pemrograman C atau C++, digunakan untuk memuat file header ke dalam program yang sedang dibuat. File header string ini berisi kumpulan fungsi yang digunakan untuk operasi pada string dan array. Di nomor 4 ada struct atau struktur. Dalam C++ adalah fitur yang memungkinkan kita untuk menggabungkan berbagai jenis data dalam satu grup. Ini sangat berguna saat kita ingin mengelompokkan data yang berhubungan satu sama lain. Misalnya, jika kita ingin membuat sebuah program untuk mengelola peminjaman buku di perpustakaan, kita bisa membuat sebuah struct bernama peminjaman. Dalam struct ini, kita bisa menyimpan nama peminjam, judul buku, tanggal peminjaman, dan tanggal pengembalian dalam satu variabel. Sedangkan char adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan karakter tunggal. Namun, jika Anda merujuk pada kelas char dalam konteks C++, mungkin Anda mengacu pada penggunaan char sebagai elemen dalam array karakter atau sebagai parameter dalam fungsi. Misalnya, Anda dapat menggunakan char sebagai elemen dalam array karakter untuk menyimpan dan memanipulasi string. Lalu di nomor 26 ada inMain. Fungsi inMain adalah fungsi utama dalam bahasa pemrograman C++. Fungsi ini merupakan titik awal eksekusi program dan semua kode program C++ harus beradaptasi di dalam fungsi main. Lalu di nomor 27 ada inChoice. Sedangkan inChoice digunakan sesuai kebutuhan. Lalu di nomor 31, 32, dan 33 ada inNum. Fungsi inNum peminjaman, pengembalian, dan pengunjung dapat digunakan untuk menghasilkan atau mengambil nomor peminjaman secara otomatis. Nomor peminjaman ini bisa berupa angka atau string yang unik dan bertambah setiap kali fungsi dipanggil. Selanjutnya di nomor 35 ada loop do while. Digunakan untuk menampilkan menu kepada pengguna dan memproses pilihan pengguna sampai pengguna memilih untuk keluar. Lalu, di nomor 36 hingga nomor 42 ada printf. Fungsi printf adalah fungsi yang digunakan dalam bahasa pemrograman C untuk mencetak atau menampilkan output ke layar. Nah, selanjutnya di nomor 45 ada switch. Fungsi switch adalah salah satu struktur kontrol dalam bahasa pemrograman C++ yang digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan nilai dari suatu ekspresi atau variabel. Di nomor 46 ada case. Dalam bahasa pemrograman C++, fungsi case digunakan dalam struktur switch case. Struktur switch case
digunakan untuk memilih satu dari beberapa blok kode yang akan dieksekusi berdasarkan nilai dari suatu ekspresi. Nah, dan yang terakhir ada fungsi default, digunakan dalam struktur switch case. Blok kode yang berada di dalam default akan dieksekusi jika tidak ada case yang cocok dengan nilai ekspresi yang dievaluasi. Ini adalah hasil akhir dari pemrograman C++ pada pembuatan aplikasi perpustakaan. Semoga dari penjelasan video tadi ada pembelajaran yang dapat kita ambil. Sekian dari saya dan terima kasih.